Selamat malam semuanya. Terima kasih yang sudah mendaftar untuk kelas pada malam ini. Malam ini kita akan mengadakan kelas Maximizing Canva Animation Features yang dimentori oleh Kak Alfia Ahmad yang merupakan Empower Canvasador. Nah, mungkin sebelum memulai malam ini, ada yang baru pertama kali join ke Amazing Academy, atau mungkin udah pernah, aku mau nge-refresh dan juga mau ngejelasin sedikit tentang apa itu Amazing. Nah, untuk Amazing Academy sendiri, Amazing Academy adalah salah satu komunitas yang Amazing punya yang memang tujuannya untuk mendirikan komunitas yang di mana orang-orang di dalamnya bisa saling berinteraksi, orang-orang dengan yang interest yang sama bisa saling sharing. Jadi konten kreator, para audiens, teman-teman juga semuanya bisa sharing dalam satu platform. Nah, untuk Mazing sendiri, Mazing adalah aplikasi berbasis Android atau iOS yang fungsinya untuk landing page. Jadi kalian bisa menampilkan link URL sosial media, YouTube, Spotify, integrasi marketplace, serta fitur-fitur monetisasi untuk meningkatkan pendapatan pengguna secara online. Jadi memang aplikasi ini adalah dia kayak link in bio website builder, cuman jadi memang aplikasi ini bagus banget untuk kalian yang mau bangun personal branding. Nah, kira-kira dalamnya tuh kayak gimana? Dalam aplikasi Mazing itu kayak gini nih, kalau misalnya kalian tahu, mmm, kayak misalnya mungkin yang kalian awam itu seperti Linktree atau misalnya Milkshake. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip, cuman ada beberapa kelebihan dari, fitur aplikasi Mazing ini nih. Ada di mana kita ada fitur analytics, ada form, dan juga, masih banyak lagi gitu. Untuk analytics-nya ini memang digunakan untuk nge-track traffic dari link kalian gitu. Nah, contoh yang udah di-customize itu landing page-nya seperti ini nih, ada dari Kak Fauzia Hanum, Cynthia Purida, dan juga Wastu Kancana Aji. Nah, jadi memang di dalam aplikasinya ini kalian bisa meng-custom landing page kalian semenarik dan sesuka hati kalian gitu. Nah, mungkin ini sedikit aja tentang Mazing. Sekarang kita akan mulai masuk ke kelas malam ini, yaitu tentang maximizing Canva animation features. Nah, setelah ini, untuk kelas, waktu dan tempat aku persilahkan untuk Kak Alfiah Ahmad. Selamat malam, Kak Fia. Halo, selamat malam. Oke. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah daftar dan udah gabung. Malam ini kita akan belajar tentang animasi di Canva. Aku berharap semoga teman-teman malam ini bisa mendapatkan pengetahuan baru dan semoga materi malam ini bisa bikin kita makin berkembang. Oke, Siap, mantap. Oke deh teman-teman, kalau misalnya memang nanti ada pertanyaan atau misalnya kalian mau interaksi, bisa langsung aja ke kolom Q&A untuk pertanyaan dan juga kolom chat nih kalau misalnya kalian memang mau saling ngobrol atau misalnya mau tanya-tanya juga sama Kak Via gitu. Nanti Kak Via bisa bacain ya. Oke deh, boleh dilanjutkan Kak Via. oke, aku langsung bagi layar aja ya, teman-teman. Sebentar ya. Udah kelihatan belum, guys? Oh iya, mungkin boleh direspon juga kalau dari gambar dan juga suara Kak Via terdengar jelas. Udah ya. Kelihatan oke. Oke. Thank you. Oke, jadi malam hari ini teman-teman, aku bakalan ngasih tahu kalian cara singkat gimana caranya bikin animasi yang seperti ini. Nah, jadi animasi itu sangat-sangat membantu ya untuk kalian yang mungkin punya bisnis supaya bisa mempromosikan bisnis kalian itu lewat animasi supaya hasil tampilannya tuh jadi menarik. Dan ini aku bakalan jelasin singkat dulu fitur animasi yang ada di Canva. Oke, jadi untuk sebentar ya. Nah, jadi untuk animasi sendiri, teman-teman, letaknya itu ya, untuk sebelumnya kalian bisa lihat di barisan paling bawah sendiri di sini. Di sini ada catatan, durasi, dan pengatur waktu. Nah, untuk teman-teman supaya memudahkan kalian mengatur waktunya per slide, kalian bisa hidupkan durasinya. Kalau misalkan durasinya mati seperti ini, kita nggak bisa ini melihat
Maksudnya per slide itu nanti bakalan ada berapa detik atau berapa menit kita nggak bisa ngatur. Jadi kita hidupin supaya kita di sini bisa lihat. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman mau bikin animasi tapi durasi per slide-nya itu punya timeline yang sama, teman-teman bisa langsung ke bagian atas sini ya. Nah, di bagian sini teman-teman bisa mengatur waktunya dan bisa menerapkan setting waktunya ke semua slide. Oke. Nah, sekarang aku mau jelasin dulu nih. Animasi animasi itu ada 3, teman-teman. Ada animasi per slide, ada animasi untuk teks, dan ada animasi untuk elemen. Nah, yang pertama untuk slide, teman-teman bisa temukan animasinya itu di sini ya. Mau kita hidupin atau enggak durasinya, kita tetap bisa lihat letak slide-nya. Oke, ini aku matikan dulu ya satu. Nah, jadi guys, di antara slide ini, slide 1 dan slide 2, di sini ada tanda plus ya. Teman-teman bisa lihat, di sini ada tanda plus. Nah, untuk membuat animasi, teman-teman bisa klik tanda plusnya. Di sini ada pilihan, kalian mau tambah halaman atau mau memberikan transisi. Nah, di sini. Jadi di sini ada banyak sekali pilihannya dan juga tersedia yang pro sama yang free. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Mau misalkan teman-teman bingung soalnya Canva-nya masih free. Nggak apa-apa, di sini banyak sekali transisi-transisi yang masih bisa digunakan oleh pengguna free. Jadi nggak harus pro ya teman-teman. Walaupun di sini ada yang namanya transisi ajaib, ya ini tuh bagus sekali, tapi sayangnya ini pro. Tapi nggak apa-apa, di sini ada banyak sekali kok yang free itu. Bisa seperti itu, bisa kayak gini, atau bisa seperti ini. Nah, bisa muncul seperti ini juga. Dan kita bisa ngatur nih arahnya, mau ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah. Di sini aku pakai transisi ajaib. Dan kita bisa ngatur durasinya. Ya, di bagian durasi atau detik di sini kita bisa atur mau berapa detik. Oke, kemudian ada yang namanya animasi teks. Nah, animasi teks letaknya adalah kalian klik dulu teksnya, lalu di bagian atas di sini ada opsi animasikan. Nah, di bagian animasikan ini teman-teman bisa banget untuk membuat teksnya itu jadi lebih hidup ya. Kalian bisa pilih yang ini, bisa pilih ini, bisa pilih ini ya. Kalau misalkan teman-teman di sini ada user Canva Pro, kalian bisa mengatur kecepatannya dan mengatur gaya tulisannya juga. Jadi bisa seperti ini, bisa seperti ini, atau tuh banyak macamnya. Ini karena tulisannya hanya satu kata ya, jadi nggak terlalu kelihatan variasinya. Oke, sebentar. Nah, kita balikin lagi. Dan juga di sini banyak sekali ya elemen apa transisi yang bisa teman-teman gunakan, bisa menyesuaikan dengan free atau pro akun kalian. Kalau misalkan akun kalian masih free, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Banyak sekali kok animasi yang free. Tinggal bagaimana kalian apa namanya? Tinggal gimana kalian nanti mengkreasikannya. Ini ada terbit, geser datar, banyak. Silakan nanti kalau misalkan teman-teman mau bikin, kalian coba-coba aja cari yang sesuai sama tuh, sesuai sama minat kalian. Kemudian di sini ada buat animasi. Kalau buat animasi ini, kalian bisa bikin animasinya itu ya. Ini teksnya seolah-olah dia tuh jalan. Misalkan di sini aku bikin ya, sebentar. Nah, misalkan aku bikin nih, dia ke sini jalan-jalan. Nah, nanti dia bakal jalan-jalan kayak gitu. Kecepatannya, gerakannya kalian bisa milih yang asli atau mulus seperti ini, atau konstan seperti ini. Atau kalian juga bisa
atur arah elemen dan kecepatannya juga. Tapi di sini aku mau pakai yang ini aja ya. Kalau yang ini, yang buat animasi teman-teman, ini tuh kayaknya lebih bagus dipakai di elemen gitu loh. Aku jarang banget sih ngelihat dipakai di teks. Soalnya kayaknya lebih bagus dipakai di elemen. Oke, gitu ya. Kemudian untuk elemennya. Nah, elemen juga sama. Tempat buat kalian untuk mengkreasikan animasinya ada di bagian atas di sini. Nah, ini kalian juga bisa pilih-pilih di sini. Nah, kalau elemen teman-teman itu lebih bagus. Misalkan di sini ya, ini aku mau bikin ceritanya si antingnya nih jatuh ya. Nah, jadinya set, 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 set. Nah, lah dia jatuh kayak gitu kan. Itu nanti teman-teman bisa tambahin ini, bisa tambahin ini tuh. Nah, jadi kayak bener-bener jatuh gitu loh. Kalian mau mulus juga seperti ini bisa, atau milih yang konstan seperti ini juga bisa. Jadi seperti itu ya. Bentar, kita hapus dulu. Karena di sini aku fokusnya mau, sebentar. Nah, kita hapus dulu karena di sini aku mau fokus ke transisinya dulu ya, teman-teman. Nah, jadi untuk bikin transisi yang kayak ini, teman-teman bisa ngakalinnya tuh seperti ini. Untuk di layar pertama, teman-teman bisa letakkan ya produk kalian. Kemudian di slide kedua, kalian bisa taruh produk kalian di sebelah sini. Kemudian masukkan lagi produk kedua. Terus seperti itu membuat sejenis antrean seperti ini. Nah, untuk animasinya, misalkan kalian nggak bisa pakai yang nggak bisa pakai yang transisi ajaib, teman-teman bisa pakai yang ini. Aku coba pakai usap dan garis ya. Kemudian kita bisa terapkan ke semua halaman dengan mengklik bagian bawah ini. Nah, oke, coba kita putar ya. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, masih tetap bagus kok. Nah, seperti itu. Dan untuk ini, nah per slide-nya, teman-teman juga bisa mengatur durasinya dengan dipanjangin seperti ini. Sama seperti misalkan teman-teman menggunakan aplikasi editing video seperti CapCut atau VN. Nah, itu kan ada tuh pengaturan buat ini durasinya. Nah, teman-teman bisa atur durasi juga di Canva itu sebelah sini. Gitu. Misalkan nih juga teman-teman mau, nah udah ya. Nah, teman-teman misalkan mau ini ngasih lagu misalkan ya. Teman-teman bisa ini import file ya. Di sini teman-teman bisa pilih file, cuma karena di iPad aku nggak ada musik, jadi aku nggak bisa kasih contoh ke kalian. Jadi teman-teman yang mau naruh lagu ya, teman-teman bisa langsung pilih file di sini. Kalau misalkan nggak apa namanya, nggak ada lagu yang bisa kalian pilih di HP kalian atau di iPad kalian misalkan, kalian bisa cari di sini, kalian bisa tambahin lagu di sini. Nah, kalian bisa tambahkan di audio. Jadi di Canva tuh juga menyediakan audio, teman-teman. Dan audio ini sama, ada yang free, ada yang pro. Nah, teman-teman bisa pilih aja yang free. Di sini banyak yang free ya. Nah, ini semuanya free. Ada yang durasinya sedikit, ada yang durasinya banyak. Semoga teman-teman kedengeran ya. Di sini kita coba cari yang oke, kita coba pakai ini ya. Nah, kalau musiknya kita klik, nanti musiknya akan muncul di bagian bawah sini, guys. Kita bisa geser
musiknya seperti ini. Cuma minusnya nih teman-teman ya, walaupun kita tuh bisa bikin editing video eh di Canva, ya minusnya adalah ketika kita coba geser lagu atau geser elemen, dia tuh sedikit apa ya, lama gitu loh ya, sedikit lama, nggak kayak kalau misalkan kita ngedit di aplikasi lain yang misalkan kita geser lagunya langsung jalan seret gitu. Kalau di Canva ya karena memang bukan aplikasi yang fokusnya di editing video, jadi ya agak lama. Jadi seperti itu. Oke, kita mungkin abis ini kita dikitin lagi durasinya biar sesuai sama ini lagunya. Tapi kalau emang nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Oke. Nah, terus ada yang nanya nih kemarin, gimana sih Kak Via caranya buat pas bikin animasi itu kayak elemen-elemennya tuh bisa kayak muncul timelinenya gitu loh, kayak lagi bikin overlay gitu. Nah, caranya gini guys, gampang banget. Ini sebenarnya mau aku jadikan konten hari ini, cuma karena kebetulan lagi ada kelas, jadi aku bocorin duluan ke kalian ya. Kalian bisa klik elemennya, kemudian kalian klik titik 3 ya di sebelah sini. Lalu kalian pilih yang tampilkan waktu. Nah, kalau udah ditampilin waktu, nanti si elemennya itu bakalan muncul nih timelinenya seperti ini. Oke, coba kita pilih. Bentar, sorry. Coba kita pilih buat hidupin. Salah. Nah, tuh. Nah, ini udah ada nih waktunya nih kelihatan nih tuh. Tuh udah ada ya. Nah, ini juga berguna misalkan teman-teman mau bikin animasi ya. Misalkan teman-teman mau bikin animasi tapi bentukannya itu kayak lagi mau bikin video-video motivasi gitu loh yang butuh banyak sekali elemen. Tapi munculnya tuh ada yang di tengah, munculnya ada yang di paling akhir atau di depan tapi bentaran doang. Nah, kalian bisa aktifkan waktunya di elemennya itu supaya kalian bisa ngatur mau berapa detik elemen itu muncul sebagai animasi. Jadi seperti itu, guys. Dan sebentar. Dan untuk nyari elemennya, ya teman-teman kadang gini, ada yang suka curhat sama aku di Instagram itu, gimana sih Kak caranya nemu elemen yang sejenis? Walaupun Canva itu sebenarnya kita tuh bisa cari elemen dengan menggunakan keyword yang sekeluarnya di otak kita, tapi kadang kita tuh bingung nama elemen itu apa gitu. Ini aku bakalan bocorin ya ke kalian tiga jenis elemen yang ini tuh sangat-sangat bermanfaat buat kalian yang udah buntu banget tapi pengen desainnya tuh rame gitu. Sebentar ya. Nah, yang pertama adalah sebentar. Yang pertama adalah ini. Boho. Kalian bisa pakai keyword boho untuk desain kalian karena di boho ini kalau kita klik, nah di sini ini banyak sekali elemen-elemen estetik yang bisa bantu desain kalian tuh nggak sepi. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Ini free ya teman-teman. Nah ini free. Ini juga free. Kalau kalian scroll ke bawah di sini banyak sekali nih. Ada ini free, ini juga free ya. Jadi banyak sekali elemen-elemen gratisan. Jadi sebenarnya punya Canva gratis itu tidak menghalangi supaya kita itu bisa membuat desain yang bagus. Nih di bawah nih banyak sekali free. Kemudian keyword yang kedua adalah kalian bisa klik abstrak. Nah, di abstrak ini bentukannya mirip-mirip sebenarnya sama boho, teman-teman. Cuma kalau di abstrak ini dia tuh lebih fokus ke kayak wave shape seperti ini. Jadi kayak shape yang bergelombang-gelombang gitulah. Nah, ini kita bisa gunakan shape ini untuk hiasan di bagian pinggir desain kita. Jadi supaya desain kita tuh kelihatan sepi-sepi banget. Ini sengaja contohnya aku apa namanya? Bikin polosan gini guys supaya aku bisa nunjukin ke kalian. Nah, seperti ini.
Kalau misalkan teman-teman mau taruh ini di bagian belakang, kalian bisa klik posisi, kemudian kalian pilih mundur ke paling belakang. Nah, untuk elemen teman-teman, elemen itu ada yang bisa diganti warnanya, ada yang nggak bisa ya. Jadi kalian harus perhatikan juga. Misalkan kalau elemen ini, kalau dia muncul, kalau dia muncul tabel warna seperti ini, itu tandanya dia bisa diganti warnanya, teman-teman. Kalau misalkan nggak muncul, maka dia nggak bisa diganti warnanya. Jadi seperti itu. Dan satu lagi yang terakhir, ini adalah keyword ya. Kalian boleh catat. Ini adalah keyword yang isinya itu full elemen gratis. Aku selalu bagikan ini di setiap kelas-kelas karena sampai sekarang pun masih banyak yang suka nanya elemen gratisan. Jadi ini ya, ini adalah tempatnya. Sebentar. Nah, di sini banyak sekali elemen gratis. Nih, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini ke bawah. Ini udah gratis. Teman-teman bisa cari elemen-elemen yang teman-teman mau. Nah, untuk menemukan elemen yang sejenis, teman-teman, kalian bisa klik titik 3, ya. Kemudian kalian bisa pilih tampilkan yang serupa. Atau, sebentar ya, aku cari yang ada koleksinya. Jadi elemen itu ada 2 macam. Untuk melihat jenis elemen itu ada 2 macam, teman-teman. Ada yang tampilkan serupa sama yang tampilkan koleksi. Sebentar ya, aku cari yang ada koleksinya dulu ya. Ini nggak ada nih. Nah, ini juga nggak ada. Sebentar. Biasanya ada tampilkan yang serupa, di bawah tuh ada tampilkan koleksi. Kalau misalkan tampilkan yang serupa, dia akan menampilkan elemen-elemen yang sama jenisnya. Misalkan kalian klik boneka, maka Canva akan memberikan kalian elemen-elemen serupa itu boneka-boneka juga dari berbagai kreator. Jadi dari banyak kreator. Kalau misalkan kalian klik yang tampilkan koleksi, maka Canva akan menunjukkan ke kalian elemen-elemen sejenis dari satu kreator gitu. Cuma ini aku kayaknya kesulitan nih buat nyari. Biasanya ada di bagian bawah, guys. Kalau elemen gratisan seperti ini susah memang nyarinya. Coba kita lihat di yang pro ya. Barusan ada sih di atas sedikit. Sebentar. Nggak ada ya. Bentar aku contohin lagi ya. Nah, ini. Jadi di bawah teman-teman ada lihat koleksi. Kalau tampilkan serupa, ya diingat-ingat ya, kalau tampilkan serupa, kita akan dikasih elemen-elemen yang jenisnya sama dari berbagai kreator. Tapi kalau kita lihat koleksi, kita akan dikasih jenis-jenis yang beragam dari satu kreator gitu loh. Jadi kayak kasarannya tuh satu kreator ini tuh punya folder yang buat khusus bikin elemen tentang shape misalkan, tapi dia tuh bikin dengan berbagai macam warna. Nah, kalau kita lihat koleksi di sini ya, shape-shape yang kalian lihat sekarang adalah shape bikinan dari satu kreator, guys. Dan kode di atas ini ya, ini namanya kode elemen. Kalau misalkan teman-teman mau, misalkan di sini ada yang mulai bikin konten seputar Canva, ini bisa jadi salah satu ide konten kalian, yaitu nge-share seputar keyword Canva. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau nge-share keyword, tapi bingung nih, kok teman-teman tuh bisa nge-share keyword itu dapat dari mana ya keywordnya? Nah, ini caranya dapat dari sini. Jadi kita bisa lihat koleksi, ya. Kalau misalkan kita udah kelihatan koleksinya, apa namanya, itu nanti bakalan keluar keywordnya. Nah, kalau udah keluar keywordnya kayak gini, teman-teman bisa pilih. Nah, kita bisa pilih semua, kemudian kita bisa salin keywordnya, lalu kalian bisa paste di desain kalian buat dijadikan konten. Jadi buat cari keyword seperti itu caranya. Oke, kemudian cara untuk memilih warna,
Ya, cara untuk memilih warna yang cocok. Yang pertama, kalian bisa sesuaikan dengan psikologi warna, atau yang pakai cara yang kedua yaitu menyesuaikan dengan warna yang ada di dalam desain kalian. Kalau misalkan menggunakan psikologi warna, ini sebenarnya pembahasannya bakalan panjang banget. Cuma sedikit tips dari aku adalah kalian bisa cari referensi, selain kalian bisa cari referensi di Google, kalau misalkan nih kalian lagi bikin desain seputar makanan atau sesuatu yang sifatnya itu kayak diskon, sale atau penawaran-penawaran itu, kalian bisa menggunakan warna merah ya di teksnya. Kalau misalkan makanan, kalian bisa menggunakan latarnya menggunakan warna kuning atau merah. Karena warna kuning atau merah tuh kayak kesannya bikin lapar, guys. Bikin lapar, bikin pengen keburu beli. Terus juga kayak bikin kalap gitulah. Kemudian, kalau misalkan kalian lagi ngedesain sesuatu yang jenisnya tuh kayak jasa gitu, kalian buka jasa atau sesuatu yang tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan dengan customer, kalian bisa pilih juga warna kuning dan warna biru. Kalau misalkan kalian lagi bikin desain yang berbau nature atau kayak apa ya, alam-alam gitu, nah kalian bisa pilih warna hijau atau coklat, warna-warna earth tone ya. Tapi kalau misalkan kalian bingung nih mau pakai warna apa, kalian bisa adaptasi warna dari desain kalian. Caranya gimana? Caranya kalian bisa langsung klik bagian warna, teman-teman. Aku geser sebentar ya. Kemudian kalian bisa klik warna foto. Nah, di warna foto, ini Canva bakalan ngasih kalian pilihan warna menggunakan palet warna dari foto yang ada di dalam desain kalian. Tapi Kak Via, aku tuh pengen pakai warna hijau yang ada di anting nih. Bisa. Misalkan kalian pengen ganti warna, tapi warnanya itu nggak ada di dalam desain kalian, atau nggak ada di dalam fotonya, kalian bisa menggunakan tetap bisa menggunakan warna itu dengan cara kalian klik tanda plus ya, di sini. Nah, kelihatan ya? Kalian bisa klik tanda plus yang ada di sini, kemudian pilih kuas yang ada di pojok kanan bawah. Nah, di kuas ini kalau kalian aktifkan dan kalian geser kuasnya ke arah elemen yang kalian maksud, maka di sini kalian bisa mendapatkan warna-warna yang kalian inginkan. Oke, misalkan kalian pengen hijau, hijau ini ya, kayak hijau apa sih ini warnanya? Emerald nggak sih? Pokoknya hijau itulah ya. Misalkan kalian pengen hijau-hijau kayak gini nih. Hijau-hijau apa ya, vibes-nya kayak keraton gitu. Kalian bisa klik selesai. Nah, nanti warnanya bakalan muncul deh di sini. Oke. Jadi seperti itu ya. Tuh. Oke, aku sebelumnya minta maaf dulu nih teman-teman kalau misalkan ada suara-suara ya. Semoga nanti nggak ganggu ke kalian. Oke. Jadi seperti itu cara untuk memilih warna. Ini aku hapus dulu. Nah, untuk timelinenya udah paham ya, kalian bisa geser-geser di sebelah sini. Nah, ini untuk si anting ini, kalian bisa juga mencoba untuk geser timelinenya. Kalian bisa juga bikin timelinenya tuh tetap sekian. Nah, ini. Nah, karena timelinenya cuma segini, jadi kalian cuma bisa geser seperti ini deh. Jadi kayak gitu. Nah, di sini juga sama. Di bagian sini, timeline si anting cuma segini. Kalau misalkan kita bikin satu slide, mungkin kita bisa atur lebih banyak elemen, guys. Nah, seperti itu. Kalian bisa tambahin lagu ya. Kalau misalkan mau nambahin lagu, bisa di sini. Nah, kalau mau tambahin lagu, bisa di sini ya. Ada yang pro, ada yang free. Oke. Oke, mungkin segitu dulu.
Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh banget. Oke, ini kayaknya udah ada nih. Tampilan Canva-nya kok beda? Apa karena Pro? Oke, Canva-ku memang kebetulan Pro, teman-teman. Oke, buat teman-teman yang telat masuk ya, buat teman-teman yang telat masuk nggak apa-apa. Misalkan ada sesuatu yang masih mau ditanyakan, boleh banget ditulis. Nanti aku bakalan jelasin ulang. Nanti aku bakalan jelasin ulang, guys. Kalau misalkan ada sesuatu yang terlewat. Kalau buat ngatur volume audio, misalkan pengen fade out. Oke, sebenarnya aku untuk audio, sebentar ya. Kita coba balik lagi. Kita coba balik lagi. Untuk ngatur audio. Sebentar. Nah, ini ya. Oke. Untuk mengatur audio, misalkan kita mau fade out, kita bisa pilih di sini. Ya. Kita mau fade in atau fade out itu di berapa menit sebelum atau sesudahnya. Kemudian kita juga bisa pilih ini untuk memotong ini audionya. Jadi audionya bakalan kebagi seperti ini. Ya, kemudian kita bisa sinkronkan irama. Ini tuh sama kalau di CapCut itu kayak kita misalkan mau bikin foto sesuai dengan beat lagunya misalkan. Nah, ini kalian bisa aktifkan ini. Cuma ini bisa diakses pakai Canva Pro. Jadi seperti itu. Yang mau fade in atau fade out bisa ya di sini. Kemudian volumenya juga bisa diatur. Cuma ini nggak bisa ini ya, kalau di Canva nggak bisa voice over ya, teman-teman nggak bisa ini nggak bisa voice over, jadi nggak bisa menambahkan suara dengan cara merekam, itu nggak bisa ya. Kalian bisa ini masukin video rekaman suara kalian, nanti kalian bisa atur videonya dengan menyesuaikan irama per slide-nya. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi nggak nih pertanyaannya? Sebentar ya, aku sambil ini ya. Oke, cara jual template sama ngulang animasi elemen. Oke, siap, bentar ya. Oke, kalau untuk animasi elemennya Kak, aku jawab yang ini dulu ya. Kalau untuk animasi elemen, Kakak bisa langsung klik yang bagian sini, kemudian kalian bisa langsung klik animasikan Kak. Nah, di bagian animasikan ini ada banyak sekali pilihan yang bisa Kakak gunakan untuk membuat tampilan animasinya tuh lebih bagus. Jadi seperti ini. Di sini banyak sekali ya, ada yang pro, ada yang free. Silakan Kakak gunakan. Kemudian untuk animasi yang ini, yang alat, ini gunanya adalah untuk membuat animasi itu geserannya tuh lebih alami. Contohnya seperti ini. Misalkan kita klik ya. Nanti ini tuh bisa seperti ini. Nanti elemennya bisa jalan-jalan seperti ini ya. Oke, jadi untuk animasi elemen seperti itu. Dan untuk menjual template Canva. Wow, ini pertanyaan bagus sih. Jadi teman-teman, memang peluang cuan di Canva itu salah satunya adalah menjual template-nya. Cuma di sini yang harus teman-teman pahami adalah untuk jual template itu sekarang untuk pendaftaran jadi kreatornya tuh udah tutup. Aku jelaskan sedikit ya di sini ya. Oke, jadi aku izin jelasinnya pakai ini ya. Pakai bentar. Oke, jadi buat jadi kreator ya, buat jadi kreator, teman-teman itu kalau misalkan mau jual template ya, teman-teman bisa jadi daftar jadi kreatornya atau teman-teman bisa yang join studio. Nah, teman-teman bisa join studio. Kalau misalkan mau jadi kreator, itu tuh teman-teman bisa langsung ngupload
hasil template kalian langsung ke Canva, tapi kalau join studio itu kalian kayak apa ya? Kayak numpang buat nguploadin gitulah sejenis nebeng gitu. Ngerti, ngerti nebeng nggak sih? Ya istilahnya numpang lah ya, istilahnya numpang sama teman kita yang punya studio untuk nguploadin template kita ke Canva gitu. Kalau sekarang eh, pendaftaran jadi kreator tuh udah ditutup ya karena memang banyak sekali yang berminat termasuk saya dan saya belum keterima juga sampai sekarang ya. Jadi sampai sekarang aku kalau jualin template aku tuh dengan cara join studio, teman-teman. Ya, kalau join studio nanti itu uh, cara jualnya juga beragam ya, tergantung kebijakan studionya. Mulai dari bagaimana ketentuan template yang kita buat, terus juga kriteria templatenya, atau minimal jumlah template yang harus kita bikin dalam kurun waktu tertentu, juga dari sistem pembagian hasil gajinya juga itu beragam sekali ya. Jadi tergantung studionya. Ada studio yang pakai sistem gaji, ada yang pakai sistem bagi hasil. Jadi seperti itu, beragam. Kalau misalkan di sini ada teman-teman yang cewek ya, yang cewek punya portofolio desain dan pengen join studio, kalian bisa DM aku aja habis kelas ini ya. Kebetulan aku punya kenalan yang punya studio, siapa tahu beliau butuh. Cuma kalau misalkan beliau masih belum open, nggak apa-apa ya. Mungkin next time kalian bisa coba DM beliau lagi ya. Kenapa kenapa cewek? Soalnya ini tempat aku join studio itu khusus muslimah ya. Kalau cowok, teman-teman bisa ini bisa join bukan join. Teman-teman bisa coba DM ke Instagramnya Bang Syams. Beliau punya studio kebetulan. Siapa tahu beliau lagi buka. Oke. Kak, untuk Android bagusan pakai tablet apa? Kalau Android, teman-teman aku kebanyakan itu pakai Xiaomi kalau nggak salah. Xiaomi MatePad kayaknya kalau nggak salah. Informasi tentang partner join studio bagaimana Kak? Nah, untuk kalian yang cewek ya, untuk yang cewek kalian bisa DM aku nanti, aku kasih tahu IG beliau. Siapa tahu beliau masih butuh. Cuma kalau misalkan beliau belum butuh nggak apa-apa ya. Next time kalian bisa daftar lagi gitu. Nah, untuk yang animasi manual gitu bisa dibuat segaris lurus gak ya? Soalnya kalau manual suka nggak lurus garisnya. Yang manual. Maksudnya yang manual yang bikin yang narik sendiri gitu garisnya. Syaratnya apa aja Kak? Syarat untuk join partner studio. Kalau aku sendiri di tempat studio aku itu nggak ada syarat khusus Kak. Yang penting ya, yang penting kakaknya udah paham, paham basic tentang desain, paham tentang bagaimana memilih font, paham tentang hierarki, dan juga ya intinya ngerti tipis-tipis lah gimana caranya ngedesain gitu, gimana cara ngombinasiin warna gitu. Informasi syaratnya nggak ada, bentar ya. Nanti kalian kalau misalkan daftar itu nyantumin portofolio teman-teman. Jadi hasil desain kalian yang udah pernah kalian bikin menggunakan Canva itu apa ya? Dikumpulin buat dikasih tahu ke beliau. Kalau misalkan beliau cocok, nanti kalian bisa join. IG-nya apa Kak? IG-ku via Ahmad. Nanti aku kasih tahu IG beliau ya. Kalau join studio harus komitmen bikin terus ya Kak, misalkan per minggu. Nah ini macam-macam teman-teman. Jadi tergantung studionya. Ada studio yang kayak mentarget gitu, misalkan satu minggu harus bikin berapa template atau satu minggu harus store berapa. Tapi ada juga studio yang hanya ngasih peraturan misalkan per minggu itu minimal berapa gitu. Aku bisa ngomong kayak gini soalnya aku pernah 2 kali guys join studio. Yang pertama itu apa namanya, dan kedua studio yang aku joinin ini punya sistem yang berbeda gitu loh. Ada yang satu tuh ada targetnya, yang satu enggak. Yang satu tuh minimal berapa lah gitu satu minggu, dan yang satu ini ada targetnya. Jadi per minggu aku harus bikin berapa gitu. Oke, desainnya harus vektor enggak Kak?
bisa. Oh, kebetulan kalau yang aku ini template ya guys, bukan elemen. Jadi kalau elemen setahu aku sih vektor ya. Kayaknya kebetulan aku punya juga temen yang jadi kreator elemen. Itu kayaknya dia bikinnya ini vektor gitu. Jadi nggak bikin dari Ibis Paint. Jadi difaktorin dulu gitu. Jadi untuk kreator elemen sama kreator template ini nggak sama ya. Kalau kreator elemen dia khusus bikin elemen doang. Kalau yang apa namanya, yang template itu bikin template buat dipakai desain sama orang-orang. Iya Kak, yang narik sendiri yang tadi gambar lebah. Kalau yang itu ya memang susah lurus nih gitu. Soalnya gimana ya jelasin, susah lurus soalnya kan itu kan pakai tangan kita sendiri, jadi mestilah ada kayak mencong-mencong dikit. Sistem fee-nya gimana biasanya Kak? Bayar per minggu atau sebulan? Nah, ini juga tergantung studionya teman-teman. Ada studio yang mungkin bayarannya itu ada yang sebulan, ada yang misalkan targetan 1 minggu, nanti dibayarnya per minggu. Misalkan ada yang bayarnya 1 bulan tanpa, ada yang dibayarnya per bulan dengan minimal bikin berapa, ada yang dibayarnya per bulan tapi dengan syarat memenuhi target berapa template gitu. Jadi kalau misalkan bayaran itu beragam ya, aku nggak bisa share lebih jauh karena memang kebijakan per studio itu berbeda. Ada info join studio untuk kreator elemen nggak Kak? Kamu DM aku ya di Instagram ya, Instagramku via Ahmad, nanti aku kasih tahu temanku, IG temanku, aku lupa soalnya, aku cari dulu. Apa ya namanya ya? Beliau tuh kreator elemen, nanti kamu bisa tanya-tanya sama dia itu join studio atau memang jadi kreatornya langsung. Kalau misalkan join studio, siapa tahu studio dia butuh gitu. Kalau sebulan rata-rata dibayar berapa Kak? Tergantung ya Kak. Tergantung kebijakan studionya. Kalau yang studio sekarang aku nggak bisa menceritakan detail karena memang kebijakannya aku nggak boleh cerita perihal pembagian hasil ya. Aku cuma bisa share yang studio sebelumnya. Jadi di studio aku yang sebelumnya itu dibayarnya per bulan aku, tapi ada target template yang harus aku capai. Dibayarnya itu lumayan, di atas 1 juta. Tapi itu kejar target teman-teman kalau di studio sebelumnya. Kalau yang sekarang aku lebih santai dan enjoy banget gitu. Kayak apa ya, kalau studio yang sekarang lebih enjoy lah pokoknya. Kalau yang sebelumnya aku tuh kayak ini dikejar banyak target walaupun bayarannya mahal ya, kisaran 2 sampai 3 1 bulan, tapi itu nggak aku sendiri nggak kuat sama tekanannya gitu loh, kayak terlalu perfeksionis untuk aku gitu. Template yang dibuat ditentukan atau gimana kita desainnya Kak? Ada ketentuannya, ada yang dibebasin. Jadi kadang nih ya, ada studio yang memang nggak mau menggunakan, misalkan ada studio yang tidak berkenan untuk menggunakan atribut non-muslim. Ada juga studio yang tidak memperkenankan menggunakan warna-warna tertentu. Ada juga studio yang memang targetnya itu orang luar negeri, jadi kita harus menyesuaikan bagaimana ketertarikan mereka. Jadi seperti itu. Balik lagi ke kebijakan studionya. Kalau misalkan nanti studio yang kamu joinin itu maunya nggak boleh bikin desain yang ada atribut non muslim misalkan, ya udah kamu nggak bisa naruh atribut itu gitu loh, dan otomatis kamu juga nggak bisa bikin template seputar perayaan Natal misalkan atau perayaan Hari Paskah dan lain-lain gitu. Kalau dulu aku targetnya itu 400-an template guys. Itu bayarnya mahal tapi memang aduh capeknya nggak ketolong. Kak, untuk info kreator template cowok dong yang buka loker. Aku setahuku ya cuma Bang Syams itu yang punya studio. Aku nggak tahu lagi siapa yang punya kalau cowok. Tuh. Rekamannya ada insya Allah teman-teman. Wih, perfect sekali ya kalau gitu Kak. Kalau desainnya, sebenarnya kalau desain yang dibikin template teman-teman,
Ya, kalau desain yang dibikin template itu nggak harus yang ngejelimet banget, enggak. Yang penting desain itu simple, ya, simple, menarik, dan bisa apa ya, kayak mudah untuk digunakan gitu loh. Kalian kalau lihat template-template yang ada di Canva itu semuanya desainnya simple-simple kan ya, nggak ada yang ngejelimet kayak misalkan kalian temui desain-desain dari kreator-kreator yang ada di Instagram. Jadi beda. Kalau di Canva itu memang kita tuh bikin desainnya tuh yang basic. Jadi yang apa ya, bisa digunakan oleh semua orang. Bayangin kalau misalkan bikin template-nya itu kayak yang udah pro, nah ini ntar kalau misalkan dipakai sama usernya terus dibikin apa, misalkan nih dijokiin gitu, ketahuan dong pakai template. Jadi memang di Canva itu template-nya itu yang memang sederhana gitu loh. Kayak pakai elemennya itu juga sedikit gitu. Kadang cuma pakai 2 elemen, 3 elemen gitu. Minimal kita tahu apa aja Kak buat bisa gabung studio. Wah, ini pertanyaan bagus nih, bentar ya. Wih, 400 bisa botak. Iya, botak. Makanya aku berhenti dari studio itu. Oke, ini ya yang harus kalian tahu ya. Bentar, aku hapus dulu. Ini hal dasar yang bisa kalian gunakan untuk apa namanya, supaya kalian nanti yang mau join studio ya. Yang pertama ini aku pakai teks aja lah biar cepet. Oke, bentar. Yang pertama adalah dari segi font. Ini ya, font teman-teman. Kalian harus paham dulu ya, bagaimana cara-cara menggunakan font. Kayak yang pertama ya. Ntar ini aku aktifin ini aja deh. Nah, ini ya. Kayak yang pertama. Jangan, aduh, kok gini? Bentar. Sebentar. Oke. Udah nih, aku bikinnya kayak gini aja ya. Maaf ya, seadanya. Oke, yang pertama ya. Jangan pakai lebih. Ini kalian bisa catat kalau mau. Ini udah dasar banget nih. Ya. Jangan pakai lebih dari 3 font dalam satu desain. Kemudian jangan pakai font script untuk bagian deskripsi. Terus yang ketiga apa ya untuk bagian font? Oh, ini. Perhatikan jarak teks dan huruf. Ini untuk yang font. Kemudian untuk yang elemen, ya. Untuk yang elemen, kalian harus gunakan elemen yang sejenis. Gunakan elemen yang sejenis. Kemudian jangan menggunakan elemen yang berlebihan. Terus juga font, elemen sama, sebentar. Kemudian yang terakhir ada warna. Nah, yang terakhir ada, yang terakhir ada warna. Jadi untuk warna adalah gunakan warna yang sesuai sama tema. Terus gunakan warna yang kontras dengan teksnya. Nah, gini, udah, ini paling dasar banget nih dah. Kalian kalau mau belajar lebih jauh, kalian bisa ikut kelasku ya di Creative SID. Nah, ini paling dasar banget nih dah. Jadi kalau font, kalau misalkan bikin desain, jangan pakai font lebih dari 3, jangan pakai font script buat bagian deskripsinya, dan perhatikan jarak teks dan hurufnya. Kemudian kalau untuk elemen, pakai elemen yang sejenis, jangan menggunakan elemen yang berlebihan. Untuk warna, gunakan warna yang sesuai dengan tema, dan gunakan warna yang kontras untuk teks. Jangan misalkan kalian pakai
latarnya warna coklat, kalian pakai teksnya warna kuning. Nah, itu jadi nggak kelihatan gitu loh. Jadi kurang apa ya? Kurang tersampaikan nanti informasinya. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan, yang basic banget supaya kalian bisa bikin desain yang memorable, mudah dibaca dan mudah menyampaikan informasinya. Gitu. Kalau kalian mau belajar lebih banyak lagi tentang jenis elemen, kalian bisa join kelas aku yang ada di link Instagram aku Alfi Ahmad. Oke, ada lagi nggak nih pertanyaan? Boleh di-share contoh animasi Canva-nya yang udah pernah dibuat biar ada gambaran. Bentar. Kalau untuk animasinya udah aku share yang ini ya, yang di slide tadi ya. Kalau dari segi font mas saya lemah, bisa sampai berjam-jam nyari yang pas. Nah, sebenarnya kalian bisa cari font itu dengan cepat tergantung dengan desain yang ingin kalian buat. Kalau desain yang ingin kalian buat itu temanya kayak formal ya, misalkan kalian bikin pengumuman sekolah, pengumuman pendaftaran siswa atau mahasiswa baru, atau kalian bikin apa ya, kayak pengumuman jasa, flash sale atau menu produk. Nah, kalian bisa menggunakan font-font yang sifatnya itu casual dan juga apa ya, seperti serif atau sans serif. Kalau misalkan kalian lagi bikin desain yang bentukannya itu ceria, terus juga desainnya colorful, kalian bisa menggunakan font-font yang berbau script gitu. Batas jumlah elemen berapa, Kak? Sebenarnya batas jumlah elemen itu ya, itu tuh tergantung kalian bagaimana nanti mengatur white space-nya. Jadi dalam desain itu ada yang namanya white space, teman-teman. Apa ya, lahan kosong. Kalau misalkan dalam satu desain kalian fullin semua ada elemennya, itu bakalan kelihatan sesak desainnya. Kalau desainnya kelihatan sesak, nanti informasinya gagal tersampaikan. Makanya dalam desain batasan elemennya tuh sebenarnya nggak ada, tapi alangkah lebih baik kalian itu menggunakan elemen tuh kayak ya minimal 3 dulu lah. Lihat-lihat desainnya. Kalau misalkan dengan 3 desain kalian udah kayak penuh, ya udah stop. Jangan tambahin lagi. Seperti itu. Kalau tuh cari info loker kreator di mana ya? Kalau kreatornya di Canva udah tutup pendaftarannya gitu. Kalau misalkan di studio, insya Allah masih ada lah yang buka. Gitu. Desain kita nggak selalu keterima sama Canva ya, Kak. Iya, bener banget. Jadi dari Canva sendiri itu punya standar juga gitu. Jadi ada kriteria-kriteria dari Canva yang apa ya? Yang memang mereka bikin dari segi font itu harus bagaimana, terus juga dari segi apa ya, muatan informasi apa saja yang boleh dan tidak boleh dijadikan template itu ada itu. Jadi tapi aku nggak bisa share ya ke kalian, kecuali kalian nanti udah jadi kreator template, nanti dengan sendirinya bakalan diinfoin sama studionya seperti itu. Jadi nggak selalu aku bikin template langsung ACC sama Canva itu enggak. Kadang ada yang ditolak, kadang ada yang di-post sama Canva tapi nilai jualnya rendah gitu ya. Ya macam-macam seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ini udah waktunya udah tinggal dikit banget. Kalau misalkan teman-teman, kalau misalkan nanti waktunya udah habis ya, tapi teman-teman masih ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung DM aku aja di Instagram ya. Nanti insya Allah aku bakalan jawab. Kak, ada cara beda desain nggak? Maksudnya biar bisa dinilai gitu di gimana desain kita. Oke, kalau untuk itu ya aku belum ada. Tapi untuk kalian yang jadi member di kelas aku selalu bedah desain kalian. Kalau misalkan kalian udah setor tugas ke aku, itu selalu aku bedah desainnya. Jadi aku preteli mana yang kurang, aku koreksi, aku revisi sampai hasilnya bagus. Seperti itu. Jadi kalau kalian mau dibedah desainnya, boleh banget join kelas aku ya. Linknya ada di bio Instagram aku, @via_ahmad. Kak, cara jadi kanvasador gimana? Daftar jadi kanvasador. Event kanvasador itu nggak selalu ada tiap bulan ya, tapi
Kalau misalkan ada itu biasanya diinfoin sama kreator-kreator Canva yang udah gede kayak Kak Hasya, Bang Sams, Kak Putri atau siapa lagi ya kemarin ya yang infoin. Ada siapaan ya? Lupa aku. Aku kemarin diinfoin sama Kak Hasya. Jadi aku daftar pakai linknya beliau. Syaratnya apa aja? Syaratnya itu adalah kalian mau untuk konsisten minimal ngepost 1 kali 1 bulan konten seputar Canva gitu. Jadi Canvasadornya adalah orang yang mempromosikan Canva melalui konten teman-teman. Jadi teman-teman nanti bakalan membantu Canva untuk mempromosikan Canva, memperkenalkan fitur atau sekedar ngasih info seputar tutorial Canva, hacks, atau sekedar pamer desain kalian yang menggunakan Canva. Intinya kalian itu kayak memperkenalkan Canva gitulah ke orang-orang dengan minimal 1 postingan di setiap bulannya gitu. Kalau minimal followers nggak ada minimal followers. Kak, saya dengar isu bukan cuma tahun ini sebenarnya guys, setiap tahun ya. Insya Allah kalau nggak salah ini udah tahun kedua atau ketiga gitu. Cuma gini, kalau yang aku pelajari sendiri ya, hukumnya itu masih mubah. Jadi selama teman-teman tidak berkontribusi langsung dengan mendukung lagi bete, insya Allah nggak apa-apa. Artinya kita menjaga diri kita aja untuk tidak menggunakan atribut lagi BT atau ikut mempromosikannya. Yang penting kita menggunakan Canva sesuai dengan jalur-jalur syariat yang kita punya aja gitu. Yang penting kita nggak ini. Soalnya gini, sekarang aplikasi yang selamat dari mendukung lagi BT itu udah dikit banget gitu loh. Kayak Adobe juga udah dukung lagi BT. Terus Instagram juga, Facebook juga, CapCut juga, apa lagi ya? Mayoritas dukung lagi bete gitu loh, nggak tahu kenapa. Mengesalkan sekali ya teman-teman. Oke, minimal followers nggak ada ya. Buat jadikan Fasador nggak ada minimal followers. Temanku ada yang followersnya masih 1000-an udah keterima kok. Nah, oke teman-teman, mungkin ini sorry nih Kak, aku harus potong karena kita udah jam 8. Tapi kira-kira terima kasih banyak teman-teman semuanya atas antusiasnya malam ini. Aku juga terima kasih banyak Kak Fia atas ilmunya malam ini, materinya bagus banget. Aku juga jadi tahu banyak lagi nih tentang Kanvasador. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya memang mau tahu lebih banyak lagi tentang ilmu-ilmu tentang Canva atau misalnya ada yang tertarik nih mau jadi Canva kreator atau Canvasador juga, boleh ikutin Instagramnya Kavia ya di @via.ahmad, D-nya 2. Nah, ya, jadi teman-teman juga bisa lihat informasi-informasi lainnya. Kayak misalnya kakak juga ada kelas ya, ada juga konten-kontennya dari Kavia. Itu boleh langsung aja diikutin dan kalian bisa lihat di Instagramnya Kak Via. Nah, mungkin untuk kelas-kelas lainnya juga, kalau misalnya teman-teman mau ikut, eh bisa langsung terus ikutin Instagramnya Amazing juga untuk melihat kelas-kelas yang lainnya yang akan diadakan sama Amazing Academy. Nah, kira-kira mungkin ada kata penutup nggak nih dari Kak Via? Oke, terakhir nih terima kasih sebenarnya ya buat kalian semua yang udah ngikutin kelas malam hari ini. Aku cuma berharap semoga ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa kalian gunakan dari apa yang aku sampaikan. Terima kasih buat semuanya dan jangan lupa kalau mau belajar Canva lebih lanjut kalian bisa langsung DM aku di Instagram. Oke, terima kasih banyak Kavia dan semuanya atas waktunya dan juga antusiasnya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya masih ada banyak kekurangan. Oke deh, pokoknya yang baik diambil, yang mungkin yang buruk-buruknya kita tinggalin aja ya. Oke deh, selamat malam semuanya. Terima kasih. Nanti untuk rekamannya akan ada di YouTube ya. Oke, terima kasih semuanya. Aku izin end ya.